Selamat datang di podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara. Podcast Biar Lega ini gue bikin karena untuk mengeluarkan hal-hal di otak gue yang belum bisa gue keluarkan dalam medium lain. Biasanya kan gue kalau ada keresahan gitu gue keluarin sebagai stand up comedian, gue keluarin dalam bentuk materi stand up. Ada kadang-kadang hal-hal yang pengen gue omongin tapi belum dapat lucunya, atau emang pengen gue omongin aja gitu, emang nggak mau dicari lucunya. Jadi gue tuangkan, gue keluarkan dari otak gue via podcast gitu. Karena kalau nggak dikeluarin nggak enak gitu, mampet di otak, mending diomongin. Siapa tahu dengan dikeluarin di sini malah bisa jadi materi stand up ya kan? Suatu saat, siapa tahu. Yang penting keluarin aja dulu. Seperti biasa nih harusnya tayang hari Kamis tanggal 14 November 2019. Seperti biasa telat. Ini gue ngerekamnya jam 1:30 pagi sekarang nih, di hari Jumat dini hari 1:30. Males banget dari kemarin tuh. Bukan males sih, kemarin tuh gak sempet. Gak ada sih sebenarnya, gak sempet ya. Yang ada adalah tidak disempetin. Terus hari ini juga acara sampai malam di luar. Tadi di rumah jam 1 kurang. Terus mau mulai bikin podcast kayak semi ngantuk. Tapi kalau dibesokin ntar gue siang keburu pergi lagi apa. Takut mepet sebelum Jumatan, gak sempet bikin. Ini aja udah di kasur ngantuk. Udahlah, cuma dengerin gue bilang kalau gue gak jadi bikin podcast gitu, terus gue tidur, udahan aja episode ini. Beginilah. Oh, udah ada iklannya loh. Podcast gue, kalau kalian sadar, 2 episode terakhir tuh ada iklannya. Bayangin coba. Harusnya gue semangat nih hari ini nih. Harusnya gue bikin podcast semakin semangat dong. Berkat kalian yang selalu mendengarkan podcastku, jadi membuat podcastku dapat iklan. Terima kasih ya guys. Gue bikin podcast ini buat kalian loh. Semua listeners ini bikin gue semangat banget untuk selalu berkarya. Hahaha, enggak juga deh. Ini yang kayak gue bilang, kalau kan yang bilang kan hobi, gue udah pernah bilang sih, hobi yang kalau hobi lo jadi kerjaan, lo akan bersenang-senang seumur hidup, tidak akan pernah merasakan bekerja. Ya enggak lah, tetap kerja juga. Bedanya hobi sama kerja kan, kerja ada deadline, kerja ada atasan kurang lebih gitu, ada yang nyuruh lah kasarnya. Ya kayak gue nih, berarti kan gue sampai Desember kan gue kontraknya, gue ceritain aja ya, gue kontraknya kan ada iklannya nih 5 episode. Berarti kan gue sampai Desember harus rajin bikin terus, karena kampanyenya, campaignnya sampai Desember. Berarti gue harus rajin bikin terus dong, karena itu mau dimasukin iklan kan. Gitu, berarti gue harus rajin. Kan jadi ada deadline. Coba kalau nggak ada, gue nggak usah bikin juga kagak apa-apa. Orang gue iseng-iseng bikin gini, tapi sudah ada duit yang bermain di sini. Wah, nggak, itu namanya komitmen dong, lo harus kerjain. Tapi ngantuk gue asli nih. Apa gue lanjutin besok ya, sebelum Jumatan ya? Bangun agak pagi. Ngapain ya gue tinggalin kalian diem? Gue sambil baca-baca berita di HP. Coba nih podcast macam apa sih sebenarnya? Ntar gue lanjutin. Ya, dan semalam, ini lanjutan podcast semalam yang gue ketiduran. Gak ketiduran sih, emang capek kan, udah gue bilang gue kayaknya ngantuk. Jadi saya tidur aja. Sekalian nih mumpung di jalan, jadi bisa kembali membuat podcast lagi di mobil. Semalam sampai mana gue ngomong ya? Udah nggak ingat juga. Tapi yang episode sebelum ini, yang episode berkarya, pas banget ya. Abis itu besoknya rame akun YouTube calon sarjana ketahuan. Emang goblok sih. Ginilah, kita
sama-sama mengakui aja kalau di masa muda kita masing-masing kita pasti pernah mencontek, ya nggak? Entah nyontek dalam ulangan, nyontek dalam ulangan, nyontek nanya teman, ataupun nyontek bikin tugas, copy paste Wikipedia, copy paste artikel-artikel di internet. Mungkin sampai tugas kuliah juga masih melakukan itu, iyalah. Tapi kita pasti tidak cukup bodoh untuk cuma langsung translate atau langsung copy paste plek-plek, pasti enggak dong. Ya enggak, kita pasti ada lah dikit-dikit kita edit, dikit-dikit kita tambahin sesuatu, kita ada hal-hal yang kita ketik ulang, ada hal-hal yang kita ketik sendiri biar nggak kelihatan banget kalau ini tuh copy paste gitu. Ya nggak sih? Se-copy paste-nya kita. Cuma kan si beliau inisial CS itu kan cuma translate, bahkan grafisnya pun sama, dan itu udah ratusan video. Cuma baru dia akhirnya minta maaf dan segala macamnya karena yang ngegapin akun luar. Kalau yang ngasih tahu orang Indonesia juga mah bebel pasti itu. Udah itu pas dilihat grupnya, grupnya dia lagi ternyata. Sesosok akun yang sudah hilang, yang dulu juga rame karena mengambil jokes dari para komik. Ya emang sih jokes komik. Kayaknya nggak cuma jokes komik sih, jokes komedian, pokoknya jokes lah, jokes yang entah pernah dilontarkan sama siapapun itu tuh kan belum ada atau nggak ada hak ciptanya kan. Makanya ada istilah juga jokodian, jokes yang udah beredar di masyarakat yang nggak tahu nih siapa yang bikin pertama kali, yang kayak perlombaan antar negara, jokes simple jokes. Makan kambing harus ada lawannya tuh. Kita nggak tahu siapa yang pertama kali, siapa orang so asik yang bikin jokes itu pertama kali. Kita nggak tahu tuh yang bikin jokes dari mana. Lu dari mana? Dari tadi. Hahaha. Yang ketawa hanya dia sendiri dan jokesnya. Kita nggak tahu tuh siapa yang mulai. Kalau ditanya rumahnya di mana, ditinggal dong. Kalau dibawa-bawa, memangnya aku keong. Wow. Aku terbahak mendengar jokesmu itu. Kalau ini lagi di tahun 1987, aku terbahak mungkin. Kita nggak tahu ya. Cuma ya paling nggak kalau lu ambil jokes itu dari Twitter atau lu ambil dari jokes itu dari pernah dengar siapa yang bawain, ya kasih tahu lah. Gitu. Ya gue sih juga tidak munafik ya. Gue juga pernah nyontek. Gue pernah ngepost tanpa ngasih kredit, tapi kan sekarang gue udah tahu. Paling nggak kita berubah lah, paling nggak. Dan nggak mengakui kalau itu karya kita, ya nggak. Kadang gue mungkin pernah ngepost status Facebook yang mungkin gue pernah dulu ngambil dari quotes-quotesnya Pidi Baik zaman dulu. Ya gue juga nggak bilang tuh gue yang nulis, tapi gue juga nggak ngepost gue yang nyiptain itu. Tapi ya Allah, gue pergi lupa pakai jam. Baru sadar pengen balik ke rumah, males. Untuk orang-orang yang menggunakan jam seperti gue setiap hari di tangan kiri atau di tangan kanan, gue di tangan kiri sih. Sehari aja lu pergi nggak pakai jam tuh rasanya aneh banget ya. Rasanya kayak telanjang gitu. Padahal lu pakai baju, pakai celana lengkap nih. Gue juga pakai baju, pakai celana. Apa gue nggak pakai celana ya? Gue pakai baju, pakai celana, tapi kalau nggak pakai jam tuh rasanya kayak shit. Aduh, belum begitu jauh dari rumah tapi males. Udahlah, beli aja nanti di tempat tujuan. Enggak lah, gue nggak sekaya dan seimpulsif itu nggak bawa jam terus gue beli jam langsung. Nggak lah. Tapi emang gue nggak bawa jam nih, sebel nih, nggak enak tangannya harus. Aduh, tangan kiriku terasa kosong, tangan kiriku jadi kelihatan belang. Karena pakai jam terus. Udahlah. Ngomong apa tadi gua kan jadi lupa gara-gara itu inisial CS itu ya. Ya gua harap dia dan kelompoknya dan bosnya udah minta maaf. Nggak usah minta maaf lah kalau lu emang nyata-nyata jelas nih ketahuan.
Lu bukan lalai anjing, emang lu nyolong karyanya. Gimana dong nggak lalai? Jangan bilang ini kelalaian dong. Jangan ya, jangan ditiru ya. Kita tahu itu salah, janganlah. Kalau lu dulu pernah nyontek atau lu sekarang masih nyontek, kalau paling enggak, kalau menurut gue ya, paling enggak lu tahu itu salah. Hati nurani lu tuh masih di situ gitu. Bukan yang udah nyontek aja lah terus lah. Terus bangga lu pamer-pamer, nggak usah lah. Lu mau pakai bajakan, mau nyontek, lu mau copy paste, lu mau apa, gue sebenarnya ya walaupun mungkin secara hukum, secara etika itu salah, tapi terserah lah. Semua dari hati nurani Anda masing-masing. Yang menjadi salah menurut gue adalah saat lu ngajak orang melakukan hal yang sama. Saat lu mamer, lu membajak, ngapain lu bajak pamer lagi? Janganlah, simpen aja dalam hati. Berarti salah kalau lu membajak atau lu nyontek terus lu malu jadi lu nggak pamer, terus lu tahu itu salah, ya udah. Alah, ada telepon lagi. Kemal dong nelpon gue. Ada apaan Kemal nelpon gue? Ntar ya, gue angkat telepon dulu ya. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Gara-gara Kemal Palevi nih telepon nih. Boleh ngomongin apa tadi ya? Masih ngomongin CS ya? Enggak, ngomongin apa tadi kita? Cing, gue lupa lah beneran. Terus ya, kalau kemarin gimana mendengar podcast yang sama Iki Dolanan dan Kamengsi? Sangat spesifik tentang mainan bukan? Kalau yang nggak suka nggak usah dengerin, itu emang benar-benar tentang mainan dan keresahan kami ini sebagai kolektor. Jadi kalau nggak suka mainan ya nggak usah didengerin, nggak apa-apa lah. Ini juga nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Oh, tadi gue bahas jam tangan ya terakhir ya. Ya udahlah itu. Jadi kayaknya gitu sih sekarang, kalau ada podcast yang gue nggak sendiri, yang gue tidak membacot sendiri, yang ada temen, yang ada siapapun, yang boring bokir, yang gue nggak bacain email, itu akan diupload hari Minggu. Nggak tau, kayaknya jedanya pas aja sih, Kamis terus Minggu terus ntar Kamis lagi, kayaknya cukup pas jedanya. Walaupun ya kayak ini akan tayang hari Jumat, jadi terus ntar tampil lagi hari Minggu, jadi jedanya nggak pas ya, salah gue sih, nggak rajin, nggak tepat waktu. Tapi ya udahlah ya. Ya kayak gitu. Terus jadi seperti yang udah gue bilang di yang awal-awal tadi, ini kan udah ada iklannya ya untuk 5 episode kontraknya, jadi siap-siap akan ada iklan. Tapi kayaknya gue akan masang iklan di podcast yang gue sendiri, walaupun yang iklan pertama ada di Boring Bokir ya, cuman berikutnya akan ada di podcast yang sendiri, ada iklannya. Semoga dengan adanya iklan tidak mengurangi kesenangan kalian mendengarkan podcast gue ini. Kayak soalnya kan kayak aku tuh pengen tetap kalian tuh seneng denger podcast aku, karena kebahagiaan kalian tuh yang nomor 1 di otakku tuh. Aku tuh selalu setiap bikin podcast dalam hati, harus gimana lagi ya biar pendengarku nyaman, biar audionya bagus, biar bahasannya menarik, biar mereka senang dan membagikan podcast ini ke seluruh dunia dan ke teman-temannya. Enggak sih, ya kurang lebih begitulah. Gue sama Iki Dolanan, sama Danu, sama Said dari Kamengski itu udah berteman karena mainan. Terus kayak pengen bikin sesuatu bareng, belum kejadian. Akhirnya ya udahlah bikin podcast aja dulu. Gitu. Dan emang kalau yang dengerin mungkin tahu kayak keresahan kami soal, nggak sih, kalau nggak kami sih, gua sama Danu. Sebenarnya juga sih Said juga, dia kami udah mulai beli mainan tuh udah nggak se-excited dulu gitu. Ternyata bener, materi itu bukan segalanya. Asli. Kalau nggak salah ada quotes dari Jim Carrey bilang, gue pengen banget semua orang di dunia ngerasain kaya dan terkenal, biar lu tahu kalau itu tuh bukan segalanya gitu. Karena kan kita sebagai rakyat jelata kadang ngelihat orang yang kaya, ngelihat orang yang sangat famous, kita selalu aduh ingin deh jadi mereka, aduh
kayaknya hidup mereka bahagia deh. Aduh, kayaknya jika aku tajir dan aku famous, hidupku akan bahagia deh. Enggak sih, gue yakin. Makanya Jim Carrey bilang tuh, seandainya semua orang bisa merasakan fame and fortune, biar tahu kalau itu bukan tujuan gitu, itu bukan segalanya. Gue aja yang tidak seterkenal itu dan tidak sekaya itu, kayaknya gue nggak pengen jadi super kayak, nggak tahu sih. Jangan lah ntar gue bilang nggak pengen kaya di sama YME, nggak dikasih kaya beneran gue. Maksudnya kayak mungkin kalau untuk diri sendiri aja semuanya tuh jadinya nggak ada harga, jadi nggak ada artinya gitu. Kayaknya orang kalau bikin buku pelajaran tentang hidup tuh halamannya nggak akan habis gitu, infinity, akan terus diupdate bukunya. Gimana sih pelajaran hidup? Gua kan lagi nonton di Netflix Decoding Bill Gates Brain. Satu episode lagi, belum sih episode terakhir. Gimana dia seumur hidupnya sudah mendonasikan billions of dollars. Not million loh, bukan jutaan dolar, miliaran dolar dari kekayaannya dia. Ya kekayaannya dia emang banyak banget sih, tapi yang udah disumbangin juga super banyak. Miliaran dolar udah dia sumbangin, coba. Dia ngurusin polio, dia ngurusin diare di negara-negara kecil. Dia pernah ke Indonesia juga kan waktu itu. Ngapain coba? Harusnya kan nggak harus loh, bukan tugas dia. Pemerintahan bukan dia cuma pengusaha yang kaya raya. Sama kayak Warren Buffett juga kan gitu. Ngapain dia mengentaskan diare di negara Afrika kecil yang mungkin namanya aja kita nggak tahu? Kan bukan tugas dia sebenarnya. Tapi dia melakukan itu, coba. Ampun. Motor berhenti sembarangan. Coba lu pikir dah. Tapi dia mungkin mendapat kebahagiaannya dari situ. Kalau lu ngumpulin uang, makanya kayaknya di setiap agama tuh diajarin untuk lu berdonasi, diajarin untuk lu memberi ke orang yang kurang mampu, orang yang di bawah lu. Sebagian harta lu adalah hak mereka. Mungkin kalau orang yang baru-baru ngumpulin uang, lah yang baru punya uang banyak, terus kayak, gila gue yang kerja keras, kenapa mereka yang dapat duit gue ya? Nggak pantas kali ya, misalkan kayak gitu. Tapi setelah lu melakukan, pasti akan ada suatu kebahagiaan yang nggak lu dapet. Ada sesuatu kesenangan batin yang nggak lu dapet, dibanding lu cuma numpukin duit lu aja, numpukin harta lu aja. Ya nggak sih? Kayaknya begitu ya. Nggak tahu juga. Gue nggak tahu ya, gue belum sekaya Bill Gates, tapi kalau dari sisi mainan yang kayak gue bahas di podcast sebelumnya ya kayak gitu. Gue udah nggak ngerasain kebahagiaannya lagi gitu. Mungkin gue akan bagi-bagi mainan gue, belum tahu juga. Tapi kayaknya gue dalam hati belum sih. Itu malah nggak bikin gue happy kalau gue bagi. Tapi gue nggak tahu sih, mungkin gue akan melakukan. Nggak tahu lah. Ntar kita lihat aja. Mencari, karena kita terus mencari kebahagiaan gitu kan. Apa sih yang bikin gue bahagia nih di hidup? Gue dapet duit banyak ya gue bahagia. Terus udah kecapai itu kebahagiaan dengan duit banyak, pasti lu akan mencari kebahagiaan lain kayak, kayaknya gue udah gak bahagia lagi deh. Misalnya kayak lu bahagia, lu punya motor NMAX misalkan. Saat lu udah punya NMAX, lu mungkin lu pakai sebulan 2 bulan masih seneng, lama-lama kayak, ya udah nih hanya motor gitu, alat transportasi aja, udah tidak membahagiakan, udah kata Marie Kondo udah tidak sparks joy lagi. Jadi mungkin ya udahlah, gue cari kebahagiaan lain, kayaknya gitu deh. Kayak gue tahu apa tujuan kita dalam hidup. Menurut gue tujuan kita dalam hidup adalah menjadi bahagia. Setuju.
Tapi itu satu hal lain adalah hidup mungkin adalah mencari dari satu kebahagiaan lain ke kebahagiaan lain gitu kali ya hidup ya. Ya nggak sih? Gue bahagia banget nih hidup sendiri, senang banget, terus kayak udah bahagia. Kayaknya gue akan lebih bahagia kalau gue punya pasangan, cari pasangan, pacarannya gue bahagia banget nih. Kayaknya gue lebih bahagia kalau gue nikah deh sama dia. Lo makin bahagia lagi, cari kebahagiaan lain. Kayaknya gue akan bahagia kalau gue bisa keliling dunia sama istri gue, cari kebahagiaan lagi. Kayak gue akan bahagia kalau gue donasi setengah harta gue buat anak yatim. Wah, berhasil. Dan lu bahagia, cari kebahagiaan lagi. Kayaknya gitu deh sebenarnya. Ya gak sih? Jadi uang, kerjaan, harta, fame mungkin, segala macamnya itu bukan tujuan lu bahagia, tapi alat media menuju ke kebahagiaan itu. Yoi, ya gak sih? Gue bahagia kalau gue bisa kerja. Terus alatnya adalah dengan mobil misalkan, karena kerjaan lo butuh mobil. Ya udah lo beli mobil tuh untuk mencapai kebahagiaan lo yang kerja itu. Gue bahagia kalau gue bisa membangun musola di setiap kecamatan di Jakarta misalkan. Lo butuh duit dong untuk bangun musola, ya udah lo kumpulin duit yang banyak, tapi bukan itu yang bikin lo bahagia, ngumpulin duit banyak ya. Duit banyaknya bisa lo pakai buat bangun musola, itu yang bikin lo bahagia. Kayaknya gitu deh. Wah, kayaknya begitu. Jadi emang harus cari apa yang membuat Anda bahagia. Ya kurang lebih begitulah. Terima kasih, selamat malam, saya Gilang Baskara. Gue pengen bahas apa lagi ya? Kemarin gue nonton spesialnya Adriano Colby. Tahu deh yang pinter. Tahu deh yang pinter itu spesial keduanya. Dan tuh orang dari dulu ya kayak kalau lucu gue mungkin tidak bahas soal kelucuan karena nggak mungkin dia nggak lucu bisa berkarir sejauh ini, oke? Kalau soal lucu mah udah pasti lucu lah, orang udah bikin spesial, udah banyak penggemarnya bikin spesial 2 kali, yang nonton banyak, ya udah pasti lucu lah. Komik yang terkenal sampai sekarang ya udah pasti lucu lah. Kenapa sih mesti ada telepon lagi, ya Allah? Bentar. Ya, ini udah keputus berapa kali nih podcast ya. Gue lagi ngomong apa tadi? Bahagiaan. Oh, tahu deh yang pintar ya. Kalau soal lucu mah ya udahlah ya. Lucu mah udah pasti. Gue lebih ke karena nggak mungkin kayaknya udah sekarang nih lu abis nonton stand up nggak mungkin yang lu dapet hanya lucu gitu kayak. Ya namanya juga lu nonton stand up ya lucu dong harusnya. Kalau nggak lucu baru lu komennya nggak lucu acara tadi gitu misalkan. Tapi kalau lucu yang lu komen bukan hanya lucunya tapi materinya. Apalagi kalau gue kayak
cara bikin materinya atau cara pengemasannya gitu. Dari dulu tuh Adri, gue nonton dia dari udah lama lah ya, dari 2011 lah gue pernah nonton dia di Comedy Cafe zaman dulu. Dari pas stand up fest gitu, yang selalu gue kagumi dari Adriano Calbi adalah keberanian dia dalam mengambil topik materi gitu. Kejujuran beliau. Kayak gue ketawa nih, gue nonton misalnya dia ngeluarin materi apa, terus gue kayak anjing materi gini, terus gue ketawa juga, terus gue kayak anjing, gue kalau jadi Adri nggak berani bawa topik itu gitu. Gue kalau jadi Adri kayaknya nggak sampai situ deh, hati gue tidak sampai situ, gue nggak sampai hati untuk bawa tema itu gitu. Ya Adri nggak banyak ngomong jorok, nggak banyak nyentuh hal yang jorok pula gitu, materinya soal materi blue atau apa gitu. Bahas agama tapi bukan yang jadi banyak gitu isinya agama semua, enggak juga. Banyak yang materi yang sehari-hari, realita yang lu alamin, interaksi kejadian-kejadian yang lu alami sehari-hari. Tapi apa ya, mungkin kejadian-kejadian yang cukup sensitif yang dialami terus dia bawain gitu, kayak wow. Kok bisa ya gitu, kayak anjing, kok dia mau menelanjangi dalam tanda petik dirinya di depan ratusan penonton, ribuan penonton kayak gitu. Soalnya gue kayaknya belum sampai gitu. Mungkin gue ada keresahan yang Adri rasakan di materi-materinya, mungkin ada keresahan, gue juga resah soal itu, cuman gue nggak sampai hati untuk menjadikan itu materi, kurang lebih gitulah. Gue nggak mau nyontohin materi Adri lah, biar nanti kalau dia mau jualan digital download atau siapa tahu lu nonton dia suatu hari, biar nggak terlalu spoiler materinya, biar lu nikmati Adri seutuhnya. Wah, tapi kurang lebih gitu yang gue rasakan sebagai penonton, sebagai sesama komedian. Kurang lebih kayak gitu, kayak anjing nih orang kok berani banget ya. Jadinya ya kita udah pasti ketawa karena kita ngalamin juga, karena kita relate. Ketawa mah udah pasti. Tapi ada kayak gitu, kayak ih anjing kok dia berani ke situ ya. Kayak gitu sih. Gue nggak tahan, tapi gue takut jadi nyebutin materi-materinya gitu. Keren banget gue dari gue ngerasa itu pas mulai stand up fest 2000 berapa ya, stand up fest yang kedua kalau nggak salah, yang panggungnya masih lingkaran juga. Gue merasakan waktu itu, gue ngeliat dia, gue ngeliat Kamga, dan gue sama-sama ngerasain kayak anjing kok berani segininya ya ininya ngambil tema materinya, kok berani sampai sini ya gitu. Gue sebagai komik juga kayaknya gue belum seberani itu gitu, mungkin juga nggak akan seberani itu mungkin. Kok bisa ya bawa materi ke situ. Gue seneng banget nontonnya jadinya. Kayak bener Adri kan ngomong di tengah-tengah show dia ngomong, ini Adri nih nggak banyak ngomong jorok sih, tapi semua materinya mengganggu pikiran ya. Bener, ganggu pikiran asli anjing. Kayak fuck, apa iya ya, apa ini ya, aduh apa iya ya gini ya, masa sih gitu, kayak aduh kok gitu, gimana ya, gue susah menjelaskannya. Kurang lebih begitulah. Dan juga apa yang terjadi di minggu ini ya yang seru? Video klip Pilu Membiru dari Mas Kunto Aji. Gue udah pernah bahas soal mantra-mantra kali ya di album mantra-mantra di podcast ini ya. Nggak tahu lah. Gue pernah ngomong apa lah, diulang juga nggak apa-apa lah. Gue dulu pendengar Kunto Aji casual biasa aja,
pas album pertama gitu. Lagu favorit gue di album pertama ini, memahami arti wanitaku selamanya. Apa? Amatiran judulnya. Amatiran. Itu Amatiran menurut gue paling liriknya unik, terus menangkap realita cewek cowok, keren deh. Tahu-tahu pas Mantra-Mantra album kedua, itu jauh sangat berbeda menurut gue ya. Gue nih ini namanya analisa sotoy seorang yang sok ngerti musik. Jauh beda banget musiknya. Gue mesti dengerin berapa kali baru suka sama Mantra-Mantra. Kalau lagu-lagu yang dulu kan kayak Mercusuar, Amatiran, sekali dua kali. Gue Amatiran sekali dengerin langsung seneng sama lagunya. Sudah terlalu lama sendiri, tema-temanya kan juga ngepop banget gitu. Ntar gue balas WhatsApp dulu. Ntar. Ditungguin gak gue tadi balas WhatsApp? Masih kan? Terus yang Mantra-Mantra tuh udah musiknya aneh menurut gue awal-awal denger ya. Musiknya aneh, kayak ini lagu-lagunya gimana sih, ini nikmatinnya gitu loh. Gue sampai harus dengerin beberapa kali album itu baru gue anjing nih album keren banget gitu. Dari awal gue denger album Mantra-Mantra, lagu yang paling gue suka tuh sudah langsung Pilu Membiru. Lagu yang paling gue suka emang dari awal sudah Pilu Membiru gitu. Dibanding Rehat yang lebih populer, kayaknya Rehat lebih populer ya. Cuma kayaknya gue lebih suka Pilu Membiru. Padahal gue tidak ada memori apapun gitu kan. Banyak kalau gue lihat di sosmednya Aji Kunto, gue so akrab banget ya. Di sosmednya Mas Kunto Aji kan banyak orang yang Pilu Membiru mengingatkanku pada entah pasangan, entah mantan pasangan, entah orang tua, entah almarhumah siapa, mendiang siapa gitu. Gue tidak ada memori atau kenangan apapun dengan lagu Pilu Membiru, nggak ada. Tapi gue seneng banget sama lagunya gitu. Kayak gue merasakan kesedihannya gitu. Padahal gue nggak lagi sedih dengerin ya. Kayak gitu. Dan gue dari awal udah seneng banget sama lagu itu. Terus ya udah gitu. Pas sinkronis tahun lalu kalau nggak salah tuh pertama kalinya Kunto Aji bawain Mantra-Mantra live kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak nonton di panggung dia. Akhirnya gue baru nonton Mantra-Mantra dibawain live itu saat yang di The Palace, yang dia sama Tulus sama Sal Priadi gitu. Terus kemarin kan dia mau bikin show nih 18 Desember. Kunto Aji, kalau saya boleh saran ya, show Anda itu kemurahan, tiketnya 200.000. Asli terlalu murah untuk sekelas Kunto Aji dan sekelas lagu Mantra-Mantra. Ya iyalah cepet habis. Tempatnya juga kecil di Hall Basket Senayan kalau nggak salah, nggak terlalu besar deh. Itu kan tempat stand up fest dulu ya. Tiket 200.000 mah, aduh. Untuk sekelas Anda mah, ya ini gue sotoy aja ya. Kunto Aji bro, 250.000 paling mahal ya, pasti cepet habis lah. Terus gue pengen banget nonton kan, terus gue telat beli tiketnya, kayak lupa gitu gue, padahal gue udah mau beli berdua sama Awe, lupa. Akhirnya berbekal, gue kan follow-followan sama Kunto Aji ya di Instagram dan di Twitter, tapi gue belum pernah ketemu langsung sama orangnya, belum pernah ngobrol, ya ketemu aja belum pernah ngobrol apalagi. Tapi gue sering berinteraksinya di sosmed doang gitu. Akhirnya berbekal kenalan gue kepada beliau, akhirnya gue chat aja di Instagram waktu itu. Tiketnya habis ya, masih bisa nggak? Oh ya udah, mau berapa tiket? Anjir, langsung kesoakraban gue bersambut nih. Mau 2 gini-gini. Ya udah ntar kayaknya mau ada batch 2 deh, dibuka terus ntar dibookingin gitu. Wah, alhamdulillah. Kasih nomor WhatsApp-nya udah. Terus kan hari ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat kan dia mau buka batch 2. Alhamdulillah saya dikabarin kalau saya dapat 2 tiket, udah dibookingin. Alhamdulillah. Berbekal kesoakraban saya dan Mas Kunto Aji, jadi saya insya Allah bisa nonton tiketnya nanti. Terima kasih banyak Mas Kunto Aji.
mau memfasilitasi saya yang kenal langsung aja belum pernah. Semoga kita bisa bertemu dan berkenalan langsung suatu hari nanti. Saya sungguh menikmati karya Anda. Pilu Membiru video klipnya. Itu lagu kan banyak yang orang curhat tentang lagu itu ya. Terus pertama dia keluarin Pilu Membiru Experience di Spotify. Udah gue dengerin. Oke, cukup mengharukan. Terus 2 malam yang lalu ya gue nonton video klipnya malam-malam sebelum tidur. Anjing, aing cerik. Gue nginget-nginget aja merinding gue nggak sini, nginget-nginget video klipnya. Nggak tahu lah, maksudnya mantra-mantra dan Kunto Aji berhasil membius orang-orang sehingga nyampe ke hati mereka. Dari mulai Rehat kan juga kayaknya nyangkut ke hati banyak orang gitu. Rehat, dari mulai Rehat dan Pilu Membiru juga kayaknya 2 lagu itu emang yang paling nyangkut di hati orang. Video klipnya kan Rehat juga ngumpulin footage dari orang-orang. Sekarang Pilu Membiru konsepnya kayak gitu. Video klipnya gue juga gak mau bocorin lah, nonton sendiri aja lah, tinggal dicari Pilu Membiru YouTube, nonton dah tuh. Cirambai marane. Keren sih, maksudnya gue selalu yakin karya yang dibikin dari hati apapun ya, karya apapun bentuknya, yang dibikin dari hati, yang dibikin dengan penuh penghayatan, pasti akan nyampenya ke hati juga. Itu kan kayaknya klise kan, karya dari hati nyampe ke hati, tapi emang bener gue yakin apapun bentuknya. Jadi gue sangat looking forward ke konser Mantra-Mantra live Desember nanti. Selamat datang, silakan Bentar ya. Silakan masuk. 3A kali. Ada McD sekarang di PIM. Dia kan di Twitternya juga suka ngepost soal dia kalau konser, soal orang-orang yang ngechat DM dia tentang karya-karyanya yang ngingetin saya sama ini saya gitu. Gue juga selalu lihat. Terus gue lihat yang kalau dia pas closing konsernya kan dinyanyiin lagu Bungsu kan, terus semua orang nyanyi disorot dari belakang, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Gue anjing merinding itulah yang gue iri. Kenapa gue iri banget sama musisi, walaupun gue tidak boleh iri dalam hidup ini, tidak boleh sirik sama orang lain karena semua orang ada porsinya masing-masing, tapi gue selalu iri sama musisi karena itu orang bisa nyanyiin, gue udah ngomongin berkali-kali ya, tapi ya itu orang bisa nyanyiin karya lu, men. Karya yang mungkin lu tulis di kamar iseng-iseng, lu tulis di mobil lagi di jalan, lu tulis di busway, tapi bisa dinyanyiin sama ratusan orang di depan mata lu gitu. Apa perasaannya, ya Allah. Kalau di stand up mungkin kalau gue merasakan kebahagiaan banget sebagai stand up comedian, dan gue pengen melakukan ini seumur hidup gue, adalah saat melihat orang tertawa puas denger jokes gue gitu. Jokes yang gue tulis di kamar mungkin kayak terus seneng, terus bilang, "Bang, lu lucu banget tadi, materinya relate," gitu. Gue seneng banget. Mungkin kalau di musisi tuh itu nyanyi bareng, cuma nggak, di stand up nggak bisa nyanyi bareng. Itu yang gue iri pada para musisi-musisi di dunia ini, di Indonesia, bisa bikin ketawa, bisa bikin orang tersentuh sama karyanya,
karyanya tuh bisa dijadikan back sound hidupnya gitu. Kayak gue inget, lu kalau denger lagu kan nggak cuma inget lagunya, nggak cuma inget liriknya, tapi lu pasti inget waktu lu denger itu tuh kejadiannya apa, lu inget betul pasti, ya nggak? Mungkin lu inget, anjing lagu ini saat gue, lagu apapun nih misalnya, oh lagu ini gue inget saat gue putus nih, saat gue lagi putus dulu pas SMP denger lagu ini. Waktu gue pertama kali nembak cewek nih, lagu ini lagu waktu gue pertama kali nembak dia nih. Lagu ini waktu teman gue meninggal, lagu ini itu pas banget misalkan. Lagu ini saat apa gitu. Kalau jokes menurut gue nggak bisa. Kayak ada jokes ini saat teman gue meninggal, nggak mungkin. Ya mungkin beda-beda kali ya. Mungkin bisa juga, gue nonton stand up-nya si ini pas gue lagi ngajak si ini jalan bareng nih. Ya mungkin bisa kayak gitu. Ya tapi kalau lagu kan bisa kayak gitu, kayak gue inget banget pas gue lulusan gue denger lagu ini gitu. Ada memori-memori itu yang tidak bisa didapatkan gue sebagai penulis materi kocak. Penulis materi komedi gitu. Nggak bisa didapatkan gitu. Itu yang gue selalu iri dari para musisi. Ngerime. Selalu iri dari para musisi itu. Kayak ya itulah. Gue ngeliat si Uwan itu, vokalis Juicy Lucy juga, instastory-nya tuh kalau semua orang lagi nyanyiin lagu dia, apalagi gue tahu ceritanya, dia bilang anjing orang cuma bikin berdua sama Dennis, adanya gitarisnya, lagi di mobil itu lagunya malah jadi pecah banget, orang pada nyanyiin. Coba nggak bisa nih kita para komik nih merasakan hal-hal kayak gitu. Pengennya loh kita udah jangan kebanyakan iri sama orang lain. Ini siapa tahu musisi ada yang iri juga sama komik kan, pengen deh bisa bikin materi lucu gitu ya, siapa tahu. Tapi lu lihat sih Pilu Pembiru, mantap men video klipnya. Gue aja yang lagi nggak sedih jadi sedih nonton itu. Kekuatan lagu tuh bisa bikin ikut sedih. Kayak waktu gue cerita gue waktu nonton John Mayer konser, terus pas Slow Dancing in the Burning Room, gue gak ada memori apa-apa sama lagu itu. Gue cuma seneng karena lagunya oke aja. Sedih loh gue denger pas di konser, apalagi suara melodi gitar itu kayak bikin pengen nangis. Padahal gak lagi sedih, ya Allah bisa begitu ya. Tapi ya sudahlah. Semoga bisa beneran jadi gue, dan kalau tidak ada halangan apa-apa bisa nonton Mantra-Mantra live tanggal 18 Desember. Pada kalian-kalian yang mau nonton juga 18 Desember, sampai bertemu di sana. Mantra-Mantra. Dah, gue mau baca email. Mari kita membuka-buka email. Oke, sekarang saatnya membaca email. Ada Wawan Cikuk di sini. Cikuk. Gue nggak tahu kan suara lu kedengeran apa enggak sih. Peran yang kocak bikin orang. Gue sambil dengerin lagu. Pendengar gue mah baik kan, gue lagi ngapain, gue diemin didengerin masih. Diam ya? Iya nih, gue diem aja nih padahal. Orang lagi buka headset ditungguin. Gak usah ditungguin. Bodoh kali ini. Udah gitu ada yang masang iklan lagi di podcast gue, kan bodoh ya. Keren kan? Wah, berisik juga nih suara orang-orang. Sampai. Enggak, suara itu. Sampai. Ada suara berisik-berisik di belakang. Enggak lah, lumayan lah. Gue pengen gini aja deh biar lebih bagus suaranya. Biar orang tahu kalau lu ada kegiatan hari ini. Iya biar gue bukan di rumah doang ya. Email mana email? Ada 20, banyak banget nih, gue suka nggak rajin baca. Nggak jadi ya. Oke.
Korelasi pelarian dan depresi. Selamat malam bang, baru aja denger email dari Flow kalau nggak salah. Jadi kepikiran aja, meskipun kudu ada diagnosa profesional, kayaknya masuk akal banget kalau salah satu gejala depresi itu adalah berupa pelarian. Jadi hati-hati aja kalau ada pendengar yang merasa podcast ente itu semacam pelarian. Udah gitu aja. Hah, maksudnya apa sih? Oh ini yang bahas depresi nih episodenya nih, gue udah agak lupa. Ya siapa tahu emang pelarian kali. Emang tuh salah satu tanda-tanda depresi ya? Gue nggak tahu sih. Lu gini nih kalau nemenin orang ngerokok nih di smoking area, gerah, udah jelas sebelahnya mall dingin, harus di luar gini panas. Wawan. Hai Bang Gilbas. Hai Kak, gue nggak tahu mau nulis apa untuk email ini. Tapi gue cuma mau bilang thank you udah bikin podcast biar lega karena bisa sambil menemani gue kerja yang jam kerja gue 13 jam dalam sehari depan PC. Anjing 13 jam lu kerja apaan? Hah? Masa 13 jam Wan? Kalau masuk jam 7 pulang jam 8 malam dong. Gokil lu, depan jangan emang kerjaan lu jadi kursi kali ya? Kursi PC. Semangat terus ya bang, buat salah satu penikmat stand up lo dan podcast lo. Gak tahu kenapa sangat-sangat seneng dan membuat hati adem kalau dengar suara lo. Ya Allah, thank you bang, sukses selalu dan bahagia selalu. Sukses selalu buat anda juga. 13 jam duduk depan PC. Halo bang, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, amin. Oh iya bang, lu suka banget ya sama Kunto Aji. Lu nonton konsernya gak? Gue suka banget Film Membiru sama Rehat. Kalau lu suka lagu yang mana? Udah, gue mau email itu aja. Baru gue omongin tadi bahas soal Kunto Aji. Lu nanya, udah lihat gue? Ya? Nangis gak lu? Gue juga nangis, Wan. Langsung WhatsApp emak gue gitu. Langsung WhatsApp emak lu. Langsung WhatsApp emak gue kan lagi gak di rumah. WhatsApp apaan, Wan? Ngagak mah lagi ngapain kan, gue udah lumayan lama gak pulang kan. Karena kan jetot ya kalau dari Bekasi bolak-balik Jakarta, lagi sering di Jakarta. Ngapain? Lagi nonton TV. Kenapa? Tumben. Nggak apa-apa. Gua langsung nggak apa-apa. Udah ngobrol biasa langsung. Wah, serem banget tuh gua kalau kayak gitu, nangis gua. Baru tadi soalnya gue baru bahas soal itu, efek musik dan efeknya ke orang. Jadi gue udah jawab ya tadi ya di bahasan gue sebelum ini. Film Membiru favorit gue dari dulu. Nama nggak usah dibaca bang, oke. Panggil aja Do. Bang pernah LDR nggak? Kalau nggak pernah jangan dicoba bang, nggak enak. Oh ya, gue dengerin podcast lu selalu pas jalan di kampus. Ntar dulu, gue baca dulu. Gue dengerin podcast lu selalu pas jalan ke kampus sama pas mau tidur bang, karena naik bus Skytrain. Semua yang naik pakai headphone di sini. Hah? Semua yang naik pakai headphone di sini dalam kurung di Kanada. Wih, lu di Kanada bro, keren banget bro. Kiri ada. Iya, Kanada. Pasti kamu kakaknya Denada. Ih, Denada Kanada. Gue bosen denger lagu jadi gue dengerin podcast lu aja, seru juga. BTW gue sekolah di sini bang. Thanks bang kalau udah dibaca. Gue ngomong ini biar ikutan email, biar sekalian biar lega. Have a nice day. Ih keren lu, di Kanada sekolah, mantap. Enak katanya di Kanada ya. Pernah LDR nggak? Pernah nggak ya? Pernah sih. Kalau nggak pernah jangan dicoba bang, nggak enak. Kenapa? Lu cuma sependek itu bahas LDR, pasti lu mau curhat sebenarnya ya. Karena lu LDR ya, lu di Kanada, pacar lu di Arizona. Pacar lu di mana emang? Nggak enak ya? Ya, udah cari cewek Kanada aja udah sana, Do. Jauh-jauh lagian. Di Kanada nggak ada bule jauh. Antonio Ferrigoso. Ini orang subjeknya Boris doang, tulisannya Boris, terus dia ngirim foto Boris screenshot, ngapain lagi? Aneh lu, gua blok. Yang aneh-anehnya gini gua blok. Gua gimana sih cara ngeblok email? Beneran blok aja. Report spam loh biar nggak email lagi. Kepikiran nama tolong disamarkan bang. Halo Bang Gilbas dan semua pendengar podcast biar lega. Bang, gua kepikiran nih sama salah satu kalimat lu di episode 23. Kalau cowok itu gampang baper. Memang. Padahal selama ini gue mikirnya yang gampang baper tuh cewek. Nah gue mau nanya, biasanya cowok tuh gampang baper kalau ceweknya bersikap kayak gimana sih menurut lu? Karena beberapa kali temen gue yang cowok pernah baper gitu ke gue, terus disangka gue ada perasaan juga ke dia. Dan akhirnya awkward karena gue jadi ngerasa gak enak sama dia. Padahal selama ini niat gue cuma bersikap baik aja sama dia, mungkin sebagai teman. Mungkin sikap gue ada yang berlebihan atau gimana tuh bang, makanya biar lega gue pengen tahu jawaban lu dari sebagai cowok.
supaya gue bisa ngerem juga kalau ada sikap yang gue nganggep biasa ternyata luar biasa menurut cowok. Thank you and see you bang. Berbuat baik mah lu nggak usah mikirin berbuat baik mah sama semua orang emang harus bersikap baik. Cuma cowok tuh menurut gue emang gampang GR. Gini aja, misalnya cowok nih terus ngechat cewek yang dia ngincer nih, ceweknya bales aja tuh udah dia ngerasa, cowok udah ngerasa dia mau nih sama gue gitu, ya nggak Wan? Bener kata Wawan juga bener. Jadi cowok tuh gampang banget bapernya menurut gue nih. Mungkin cewek yang selalu dibilang gampang kebawa perasaan, padahal enggak men, cowok tuh gampang gitu. Kayak misalnya lebih ininya cowok tuh gampang GR bro. Iya gue dari gampang GR. Jadi misalnya apalagi nih misalnya ada temen lu nih, terus lu misalnya temen lu ngajak makan siang bareng aja berdua gitu, terus lu iyain dengan maksud lu mungkin baik-baik, berbuat baik dan karena itu temen lu. Tapi cowok tuh bisa mengartikan lain loh, apalagi karena dia mungkin emang sebelumnya emang udah ada rasa sama lu. Dan biasanya cowok bersikap baik atau berubah atau disangka lu ada perasaan karena lu juga cakep biasanya, ya nggak Wan? Ya nggak? Jadi mungkin lu introspeksi diri, mungkin lu cakep gitu. Lu boleh GR gitu aja sih. Emang gampang baper cowok. Gampang GR bener, lebih tepatnya gampang GR. Anjing panjang nih gue baca dah. Sering ada yang panjang-panjang Wan email ke gue Wan. Seakan-akan gue tuh solusi dari jawaban mereka, padahal gue juga jawab ngarang. Ngebacot biar lega. Halo Bang Gilbas, pertama gue mau bilang lo ngeselin banget kalau lagi bacain email, tapi gue ngakak. Nggak tahu kenapa semua hal yang lo lakuin gue jadi mikir itu tuh satir. Entahlah ini lo lagi nyindir siapa, gue mikirnya lo terlalu suuzon sama gue tuh baik lo orangnya. Gue bacain email tuh karena gue tuh pengen mendengar keluh kesah para pendengar setia gue. Apa nama pendengar setia lo apa? Gak ada sih. Biar lega Earth. Biar lega mania. Biar lega holic. Kedua, kata siapa orang yang dengerin podcast lo adalah orang gabut. Gue enggak. Gue dengerin podcast lo kalau lagi ngerjain tesis biar berasa ada yang nemenin. Dan lo lagi S2 berarti ya, mantap. Ketiga, 2 hari lalu gue dengerin podcast episode depresi. Entah kenapa gue jadi ke-trigger buat kirim email ke lo dan pengen ngebacot biar lega dengan apa yang akhir-akhir ini gue pikirin. Gue punya temen deket, mungkin kalau orang umum bilang ya mereka ini sahabat. Harusnya kan yang namanya sahabat itu cerita semua hal ya. Tapi gue kok belum bisa cerita apapun ke mereka. Mereka pernah kecewa sih karena sikap gue gini. Tapi entahlah, gue merasa belum sepercaya itu sama mereka. Bukan karena mereka orangnya bocor ya, tapi malas aja gitu bang kalau cerita terus tanggapannya malah dijudge. Dan gue malah ngerasa gak diapresiasi. Mereka sebenarnya baik banget, orang-orang terbaik yang pernah gue temuin selama hidup gue. Kayaknya ada yang salah sama gue ya bang. Kali ini segitu aja ngebacotnya bang. Makasih udah dibacain dan kasih pencerahan. Thank you bang udah meluangkan waktu buat bacotan-bacotan lo di podcast sebanyak 27 episode. Kalau lo ngerasa bacotan lo gak penting, gak juga sih. Ada beberapa hal yang bikin mikir juga. Pokoknya makasih biar lega. Regards Lala. Kalau lu merasa nggak bisa terbuka sama teman lu dan ngerasa dijudge, berarti mungkin itu bukan sahabat kali, lu aja kali ngerasa dia sahabat. Kan lu bilang tadi teman deket, lu ngerasa sahabat tapi lu belum bisa seterbuka itu, mungkin belum tentu lu nya yang salah, mungkin berarti mungkin nggak secocok itu kali lu sama dia. Masih panjang lah hidup lah, lu cari teman lagi yang lebih cocok, siapa tahu ada yang lebih cocok. Mungkin lebih enak curhat sama sahabat, jadi walau kalau emang pahit dipahitin beneran, jadi lebih seneng gitu, nggak yang sosok pura-pura udah, kalau emang salah gitu sih, lebih enak kayak gitu sebenarnya. Mestinya lu apa jangan-jangan teman-teman lu tidak menganggap lu sahabat? Iya bener. Jadi nggak, lu doang. Iya bener, mungkin ya lu sendiri nganggap dia sahabat tapi nggak bisa terbuka, berarti mungkin lu belum segitunya juga sama temen-temen lo itu. Mungkin lo ya belum tentu salah lo juga gitu. Lanjut. Ini boleh dibaca nggak namanya? Boleh lah ya. Seni Devanti Alvira. Kenapa subjeknya? Bang, kapan terakhir kali lo kenalan sama orang tanpa melalui media komunikasi dan tanpa dikenalin sama mutual friend? Kan sekarang kebanyakan kalau dapat kenalan baru biasanya lebih banyak yang lewat media tertentu, kayak lewat IG atau Twitter, ngeliat foto atau tweetnya ternyata lucu terus diajak kenalan, atau ya sementok-mentoknya kenalan langsung pas dikenalin sama mutual friend aja. Kayaknya sekarang kalau ada yang ngajakin kenalan secara langsung, orang-orang ngeliatnya kesannya kok aneh ya. Kayak misalnya lo lagi di tempat umum, nugas sendirian di Starbucks, terus meja sebelah lo tiba-tiba ngajak ngobrol kenalan.
gue ngerasa hal itu wajar-wajar aja, tapi kenapa teman-teman gue banyak yang memandang itu dengan negative thinking, mikir jangan-jangan orang jahat atau orang aneh. Karena buat mereka diajak kenalan tiba-tiba gitu tuh mencurigakan. Nggak tahu sih, nggak ada salahnya waspada. Cuma gue jadi mikir apa segitunya ya. Sekarang orang lebih ngerasa aman kenalan lewat media secara langsung. Kepanjangan ya ini emailnya, tapi terima kasih sudah menyediakan wadah gue nyeritain ini biar lega. Ya mungkin karena sudah terlalu banyak terjadi kejahatan di muka bumi ini gitu. Ada orang yang ditanyain tau-taunya dihipnotis, ada orang yang ditanyain tau-taunya diambil tasnya gitu. Jadi orang gampang curiga. Jadi kalau ada yang dulu juga ada kali sebelum sosmed lah. apa? Orang dihipnotis gitu, kenal sama orang baru dihipnotis dulu juga ada kali sebenarnya. Enggak, maksudnya kenapa sekarang orang tuh kalau kenalan tuh harus lewat sosmed dulu, nggak bisa nih lagi sebelahan di meja tahu-tahu ngobrol. Hai. Kan kita emang udah kenal, Wan. Iya, maksudnya iya sih, kadang gue juga ada beberapa hal kadang risih kalau diajak ngobrol misalnya di sebelahan di bis gitu, di kereta. Cuma kadang biasa aja, karena kadang ini sih kalau menurut gue feelingan aja sih. Feeling kayaknya nih orang emang baik-baik, emang cuma murni ngajak ngobrol. Atau feeling kayaknya nih orang ini ada sesuatu nih. Kenapa? Kalau lu emang kenapa? Gue malah kalau lagi di kereta gitu, gue misalkan gue lagi ngerokok gitu, terus ada orang ngerokok juga, gue kenalan gue. Gue pernah dari Jakarta ke Jogja dulu di kereta masih boleh ngerokok kan. Terus gue ngerokok di bordes gitu. Tuh gue kenalan sama 5 orang di situ. Bawa-bapak semua kenalan. Akhirnya jadi ngerokok bareng sampai Jogja, jadi ngobrol. Dan emang gak ada apa-apa kan? Emang gak ada apa-apa, emang cuma Iya. cuma istilahnya seperjuangan lah, sama-sama ngerokok gitu. Jadi ngerokok ada teman, ada ngobrol gitu. Gitu sih kalau gue. Iya, gue juga ngerasa gue kalau ngeliat orang ngerokok ya itu ada suatu friendship yang terbentuk yang nggak didapat dari orang yang nggak ngerokok, karena bisa dari pinjam-pinjaman korek, tahu-tahu jadi kenalan, terus atau nongkrong bareng kayak lu di bordes, nongkrong bareng di smoking room, tahu-tahu jadi ngobrol. Mungkin kalau menurut gue gitu sih, kadang kan feelingan aja. Kadang suka ada emang orang jahat di dunia ini, cuma kita jangan jadi ikutan jahat juga. Gunanya Avenger banyak orang jahat. Atau mungkin lu mungkin ada orang yang ngerasa kalau apalagi kalau yang ngajak ngobrol tuh lawan jenis. Biasanya orang jadi suka curiga duluan nih, ini mau ngapain nih lawan jenis. Padahal mah belum tentu mau ngajak kenalan, coba tau mau ngajak ngewe langsung ya. Padahal belum tentu mau ajak kenalan, siapa tahu emang mau hipnotis. Lanjut. Apa kabar Bang Gilang? Kabar baik. Salam gua Hafid dari Kebumen. Mau bilang makasih udah menghibur lewat podcast Bang Gilang. Sehat selalu, jangan bosan berbagi kebahagiaan sama orang lain. Enjoy banget dengernya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Hafid sudah mendengar. Kalau mau muji di Instagram biar dilihat orang. Iya bener ya, kalau muji di komen Instagram biar kelihatan, kalau di sini nggak kelihatan. Assalamualaikum Kang, ini cuman pengen nanggepin sedikit, nggak banyak kok. Langsung aja, podcast episode putih di bagian menit 32 kayaknya aku pengen ngasih pandangan aku sih. Menurut aku, apaan ya menit 32? Gue juga lupa. Menurut aku ada beberapa orang egois demi kepentingannya sendiri, dan seseorang kadang perlu menganiaya atau mendera demi mempertahankan seonggok nyawa. Itu aja sih Bang, terima kasih sudah dibaca, semoga tambah cakep dan cerdas. Wassalam. Apa sih? Lu buka podcast gua? Menit 32. Menurutku ada beberapa orang egois demi kepentingan sendiri, sehingga seorang kadang perlu menganiaya atau mendera demi mempertahankan seonggok nyawa. Apaan Wan? Ketika aku harus menjalani transfusi darah dan rangkaian pengobatan lain, apalagi kalau dengerin podcast kayak Gilang 2 episode yang dulu. Bukan putih, episode putih dong. Play coba putih. Nah iya putih, tadi salah podcast. Menit 32. Tapi udah lama juga sih. Dulu gue semenjak Kaskus dah, pas masih ada Kaskus. Pas masih ada Kaskus tuh gue rajin-rajinnya tuh bacain gitu-gituan tuh. Penasaran sih. Intinya hidup misteri sih. Kehidupan ini semuanya misteri sih. Kenapa kita dilahirin coba? Hah? Intinya ngapain dilahirin mau juga mati juga. Ya mungkin menganiaya atau beneran mempertahankan seonggok nyawa, gue nggak ngerti lah. Itulah, ntar lu dengerin lagi sendiri yang lain lah, gue males.
Males gua bro. Assalamualaikum. Males gua. Pengen ngomong biar lega. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku Theo dari Ambon. Wih mantap nih. Bika kali Ambon. Ya Medan dong. Aku pendengar baru podcast abang baru 3 mingguan mungkin karena podcast abang aku terinspirasi dan akhirnya buat podcast juga namanya Bacarita. Wih itu banget orang timur ya. Kok mau Bacarita? Bacarita kah? Menceritakan keseharian yang belum sempat atau nggak bisa aku ceritakan di tongkrongan gitu. Soalnya skill aku cuma ngebacot doang. Hehe. Aku pengen cerita nih bang. Aku kadang pengen nyoba gitu open mic stand up. Bahan jokes udah aku tulis sendiri. Tapi kadang buat merubahnya menjadi komedi yang nanti orang bakal ketawa tuh susah bang. Ada saran nggak? Makasih bang udah baca email. Maaf kalau kepanjangan. Sehat selalu. Link podcast aku. Cari podcast dia Bacarita ya. Kalau menurut gua, kalau dari gua baca nih ya, lu tuh belum pernah nyobain open mic. Jadi percuma lu nulis jokes, lu mau tahu cara ngubah jokes, lu pengen bikin komedi kalau lu belum pernah coba open mic. Oke Bang Theo, caranya adalah cari komunitas Ambon di mana ada komunitas stand up Ambon, ada cari lokasi open mic-nya di mana? Di Cafe Kayu Manis. Hah? Di Cafe Kayu Manis, gue lupa jalan apa, pokoknya nama kafenya Kayu Beneran? Manis. Iya. Oh ya, itu. Karena gue pernah open mic di situ. Oh, waktu lu syuting ya? Iya. Gue dulu juga pernah ke Ambon tapi di KFC-nya waktu itu tampil. Jadi gue nggak tahu tempat open mic-nya. Di Cafe Kayu Manis kalau belum berubah tempatnya ya. Menurut gue lu jangan mikirin teori, jangan mikirin cara bikin jokes, lu naik aja open mic. Coba 2-3 kali udah tahu rasanya baru tuh mulai mikirin teori segala macamnya, nulis-nulis jokesnya gitu. Tidak ada subjek. Halo saudara-saudara. Halo saudara Gilang Baskara. Oh dia sosok soleh-solehun nih. Iya makanya. Mau minta pendapat aja nih bang. Pertama sebagai penonton Soleh-Solehun interview, udah nonton yang Kang Soleh interview Arman Maulana dan Serdendi belum? Udah, gue udah nonton. Yang pakai bahasa Sunda, bagaimana menurut anda? Menurut gue ya oke-oke aja lah, sebagaimana wawancara Soleh seperti biasanya. Kedua, sebagai sesama penonton sekaligus penikmat Soleh-Solehun raw interview, bagaimana pendapat anda tentang orang-orang yang komentar di video itu? Contohnya di gambar 1 atau 2 dan 2. Oh jadi dia ngasih attachment foto nih, gue buka ya. Foto pertama, foto yang interview sama Arman Maulana. Ada yang komen, mereka yang ngomong, saya yang bingung. Tolong kepada Lebah Ganteng atau Pen Akatsuki, bantu saya untuk translate perbincangan Soleh-Solehun interview ini. Lebah Ganteng lagi. Foto kedua, Soleh-Solehun interview yang sama Serdendi. Komennya, sedih kalau udah mulai bahasa Sunda. Mau protes juga gak bakal merubah pikiran Kang Soleh. Cuma berdoa semoga Kang Soleh mau berbaik hati untuk bisa mengerti betapa kecewa orang-orang seperti saya yang tidak paham dengan bahasa Sunda. Lu so penting lu anjing. Untuk yang sering-sering nanya milih, jadi menurut gua, oke gua komenin dulu fotonya. Menurut gua itu channelnya Solehun, itu kanal YouTube-nya Solehun, terserah beliau. Mau bahasa Sunda semua kek, mau isinya bahasa bisu semua kek, mau bahasa isyarat semua kek. Lu nggak usah protes. Oh ya bahasa bisu nggak ada ya, maksudnya diem aja gitu. Mau cuma gerak-gerak doang, lu nggak usah protes men. Lu dapat hiburan gratis. Kang Soleh nemuin berbagai artis yang mungkin, berbagai orang terkenal yang mungkin lu nggak tahu, dapat interview mereka di mana selengkap itu selain di channelnya Kang Soleh. Lu nikmatin aja. Kalau lu nggak ngerti, lu tanya temen lu yang orang Sunda. Susah-susah amat sih. Kalau nggak seneng nontonnya nggak usah ditonton, ya Allah. Ini kayak orang-orang yang sering sebel sama acara TV. Acara TV jelek banget sih acara ini, ya nggak usah ditonton, nggak usah lu keluar-keluar berisik. Oh iya, untuk yang sering nanya milih kerjaan atau hobi, mungkin Kang Soleh bisa dijadikan salah satu contoh. 30% hobi, 70% kerja. Buat kalian yang masih bingung lanjutin hobi, passion atau milih kerjaan, udah segitu aja bang, sekian. Itu yang kayak gue pernah bilang 70, 20, 10. Kalau di hidup gue nih kayaknya podcast nih masih 10% karena masih apa namanya, masih eksperimen aja nih gue. Email dari Muhammad Ari Salfitra, dia cuma masukin screenshot komen IG. Apa sih artinya toksik kesadaran lingkungan karena penggunaan, alah nggak ngerti gue, lu aneh-aneh aja. Lanjut, jangan baca namanya. Oke, nggak gue baca. Bang mau cerita biar gue juga lega, kan bentar lagi pembukaan CPNS, gue pengen ikut tapi kalau masuk alhamdulillah, nggak masuk juga ya udahlah. BTW gue juga udah kerja di perusahaan swasta dan gue juga anak rantau dari Palembang. Dan juga kalau dipikir-pikir hidup gue ini selalu diarahin semuanya sama mama sih. Sama mama gue dari masa kuliah, dari masa SMA, kuliah, bahkan kuliah profesi gue juga diarahin sama mama. Jadi pernah sekali gue keluar dari arahan mama, gue pasti hasilnya nggak seperti yang gue mau. Pernah kali. Oh, dan sekarang mama tuh ngebet banget gue pengen masuk CPNS karena dia juga pensiunan PNS, makanya dia pengen anaknya juga kayak dia. Tapi jadi
Setiap gue kayak dia, jadi ini setiap gue ditelepon sama mama pasti yang bahas tentang CPNS. Ya ampun, aku sampai bosen. Udah gitu aja ceritanya. Doain gue bang, semoga dapet CPNS kali ini dan tahun depan bisa dapet jodoh. Amin. Makasih bang kalau udah mau bacain cerita. Semoga harimu menyenangkan ya. Ya kalau lu mau CPNS-nya gue doain berhasil deh. Tapi kalau lu emang sebenarnya nggak pengen, masa gue doain berhasil? Ntar lu menjalani hari-hari lu sebagai PNS sedih dong. Iya gimana? Tapi nggak tahu sih kalau lu bosen mama lu ngomong gitu, lu bilang nggak lu bosen? You love what you do. Nah, Gokil gak sih? gokil. Ya tapi siapa tahu cobain dulu aja atau enggak biar Nyenengin orang. nah biar lu malu senang lu cobain dulu aja, kalaupun keterima ya udah lu jalanin. Kalau ternyata nggak seneng kan lu udah buktiin ke malu. Nih gue udah jalanin setahun ternyata tidak menyenangkan PNS. Kamu nyindir saya ya? Emang lu pernah jadi PNS? Enggak, kerja. Oh kerja di bank kan? Nah, ya siapa tahu lu kayak gitu. Ini aja yang belum dibuka. Ultah. Halo Bang Gilang, gue baru dengar episode terbaru podcast lo yang judulnya Berkarya. Di situ lo sempet bahas yang udah nggak excited lagi sama ultah lo. Sekarang gue juga ngerasain itu, tapi bukan karena umur gue udah tua, tapi karena di hari ultah gue di tahun 2018 handphone gue hilang. Udah gitu hilangnya nggak logis, hilangnya dalam mobil temen gue. Pas mau balik dari mall dan masuk ke dalam mobil, handphone gue jatuh, tapi nggak tahu jatuhnya kemana. Coba di miss call masih geter karena gue silent. Pas sampai rumah temen gue cek di mobilnya, handphone gue hilang entah kemana. Sampai sekarang juga nggak tahu tuh handphone kemana tuh handphone. Jadi tahun ini gue ultah, gue bukannya seneng malah inget handphone gue yang hilang. Udah bang mau cerita itu aja, aneh lu. Tapi lu send from my iPhone. Jadi lu maksud lu ingin sombong handphone lu hilang, lu udah beli iPhone lagi. Fuck. Lanjut. Halo Kang, curhat dong, Rian Firdayanti. Gini bang, kalau gue ini Kang, gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh selalu aja ceritain masalah mereka ke gue gitu. Bahkan pacar temen gue aja yang gue nggak kenal tuh sampai cerita ke gue, minta pendapat segala macam deh. Sampai ada sahabat gue yang tiap ada masalah sama pacarnya dia pasti ceritanya ke gue. Aku tuh bosen aja karena giliran susah aja diceritain, giliran bahagia gue ditinggalin. Ya Allah, sampai-sampai ya nih Kang, gue pernah sebulan nonaktifin WA sama IG saking nggak mau diganggu dengan cerita-cerita yang berulang. Kadang gue lebih berusaha untuk mencarikan mereka solusi, sementara masalah gue sendiri nggak ketemu solusinya. Pengen diceritain tapi pas diceritain malah mereka bilang lu mah masih mending, gue nih bla 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 kampret. Gue jadi penasaran, perasaan Kang Gilang ngebacain banyak banget email yang masuk. Ya mungkin sisi positifnya lu pikir aja, berarti lu orangnya enak dijadiin tempat cerita, udah itu aja. Sekarang masalahnya adalah tinggal lu mencari di mana orang yang enak buat lu bercerita biar jadi seimbang hidup lu. Curhat tentang kesepian. Sebutin aja namanya bang. Enggak, gua nggak mau nyebutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau kepanjangan. Sampurasun manggil Bas. Nama saya Asril Yuda. Apa? Banyak Wan yang panjang-panjang gini Wan. Tinggal di Bandung di daerah Caringin. Mun apal mah nu aya pasar indukna. Oh, Caringin tuh. Oh, ya kayaknya tahu deh gua. Saya masih kelas 12 SMK. Saya pengen ikutan bercerita biar lega. Jadi dari tahun kemarin saya teh ngerasa depresi, ngerasa kesepian dan soalnya dari background keluarga saya teh anak yatim piatu dari kecil. Jadi saya teh ngerasa kesepian weh. Terus saya teh tinggal sama nenek sama bibi sama om, tapi saya teh kurang dekat sama mereka. Ngobrol juga kalau ada yang harus pisan diobrolkeun, minta uang jajan sama urusan sekolah. Tapi semenjak akhir tahun kemarin saya teh ngerasa jauh pisan sama mereka, nenek, bibi, dan om. Karena kerjaan saya teh cuma diam we di kamar, main komputer, nge-YouTube, ngadengekeun podcast di Spotify. Terus di pertemuan juga cuma punya sedikit teman di sekolah pada tai semua, soalnya pada hampir semuanya kalau jam apa sih? Oh, jam kosong. Fokus ke HP masing-masing, gak saling ngobrol, dan saya kalau gitu cuma bisa ngelamun sembari dengerin lagu di HP. Teman-teman yang deket banget di sekolah teh sekarang mah ya gitu mabar kerjaannya teh, sedangkan saya mah HP-na kentang jadi tak bisa main Mobile Legend. Nah disitulah saya merasa kesepian soalnya jarang ngobrol, jarang bersosialisasi. Terus sahabat dari SMP yang bikin seneng banget kalau ketemu, tiba-tiba kalau diajak main teh kadang ada, kadang enggak, susah pisan kalau diajak main teh. Disitulah saya teh makin kesepian dan sedih dak. Saya teh butuh pisan teman buat curhat. Mulailah saya berpikir hal-hal aneh kayak bunuh diri. Tapi saya berpikir kalau saya coba bunuh diri bakal ngerepotin orang lain, bikin malu keluarga. Betul, nah itu tahu, jangan ngerepotin orang lain.
Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan dari kesepian. Tapi selain dari pertemanan, dari keluarga, rasa sedih datang dari percintaan dan juga penyesalan. Dari saya yang gagal dapetin cewek sampai kelakuan saya yang membuat saya menyesal banget dan bercampur menjadi depresi. Kayak kalau liburan saya cuma di kamar ngelamun dan tiap hari sedih, kayak nggak ada tujuannya buat hidup. Dan saat itu saya butuh banget teman buat bercerita tapi nggak ada. Di saat itu saya malah dengerin lagu Danila, lagu Joji, lagu Lofi, lagu-lagu yang nadanya mellow, dan entah kenapa itu yang membuat tenang. Tapi di saat bersamaan saya merasa sedih lagi, dan itu juga salah sebenarnya. Soalnya makin nambah rasa depresi saya. Terus rasa sedih dan depresi mulai mereda, walaupun pemikiran-pemikiran jelek saya masih ada. Tapi saya kayak sudah terbiasa juga dengan rasa depresinya. Dan sekarang kalau tiba-tiba rasa sedihnya memuncak dan kayak ingin banget nangis, dan saya pun nangis. Rasanya sakit banget gitu di hati. Tapi sesudahnya kayak ngerasa lega dan kayak membaik. Tapi aneh juga, saya yang tampangnya lumayan sangar nangis cecegukan dan pastinya kalau saya nangis di malam hari tempat yang keluarga nggak akan kesana, kayak di gudang gitu. Dan makin kesini juga ada beberapa teman yang udah biasa saya ajak curhat, dan itu sangat membantu, membuat saya makin membaik. Salahnya saya waktu itu saya malah diem aja di rumah, bukannya cari teman baru buat seruan, buat bersosialisasi, karena saya juga bingung kalau ketemu orang baru. Jadi ya udah diem aja di rumah dan merasakan kesepian dan kesedihan. Makasih buat Mang Gilbas kalau udah dibacain emailnya, dan makasih juga buat podcastnya menemani di saat saya kesepian. Maaf kalau tulisannya campur Sunda Indo. Ya. Ribet ya masa lalu ya, gila ya. Berat. Kalau menurut saya mah, kalau mau nangis mah dinangisin ada nggak sih? Dinangisin aja udah. Ibaratnya kalau lu enek nih, perut lu enek terus pengen muntah, ya lu muntahin, karena biasanya habis muntah kan udah lega gitu. Sama kayak nangis, kalau menurut gue kalau lu mau nangisin aja sampai habis, nangis sampai nggak bisa nangis lagi, habis itu lega. Dan cari teman cerita tuh penting banget loh, apalagi kalau lu bilang lu pengen depresi dan bunuh diri. Ya semoga tuh hanya perasaan sebentar dan lu emang depresi. Kalau lu belum bisa mendapat penanganan profesional kayak yang penanganan psikiater yang profesional, lu belum bisa, paling enggak lu ada temen yang nggak ngejudge gitu. Lu cari temen ngobrol yang enak, yang bisa ngerti perasaan lu kayak gini, gimana gitu, biar selanjutnya enak gitu ya. Jangan dipendem, apa mungkin jangan dipendem sih. Semales-malesnya gue ketemu orang lain, gue udah merasakan gitu kalau dipendem tuh sesuatu nggak enak. Emang enakan lu cari temen cerita, gitulah kurang lebih. Lanjut. Dari aku yang nggak mau disebut namanya. Keringat lo di jidat, orang salah tanggep ya? Nggak, kan orang nggak ngeliat juga buat kalau di podcast. Tapi panas banget ya. Panas banget bro. Itu minuman lu nggak diminum, Mon? Enak tuh, buat dikit-dikit seger banget. Mana lanjut? Dari aku yang nggak mau disebut namanya. Hai Mas Gilang, aku kembali ngirim email lagi nih. Tadi pagi aku dengar podcast Mas Gilang biar lega episode berkarya, dan dengerin juga cerita soal yang nilai IPK-nya katanya dia jauh dari target, tapi ternyata angkanya udah 3,8 sekian. Menurut aku sih harusnya mah angka IPK gitu nggak usah dipublish kalau cuma buat sombong-sombongan dan pamer-pameran. Karena menurut aku kalau ada mahasiswa atau mahasiswa yang dengerin podcast biar leganya Mas Gilang episode berkarya, pasti dia minder duluan dan ngebatin gini, wah IPK-nya bagus tapi ternyata dia punya target lebih tinggi lagi, dan cuma dibuat pamer doang. Mending IPK-nya yang biasa tapi nggak dipamerin. Dan gak tau kenapa aku rada sebel aja gitu Mas kalau ada mahasiswa atau mahasiswa S1 yang kayak itu tadi, pamer IPK bagus, kuliah nggak sampai 4 tahun. Ya maksud aku buat apa sih pamer yang kayak gituan? Toh kalau hasilnya bagus seperti itu juga nggak bakal dibawa mati kan? Terus apakah iya besok kalau sudah meninggal bakalan ditanyain sama malaikat, kamu selama di dunia IPK-nya berapa? Ya udah pasti tidak dong. Pasti malaikat itu nanyanya selama kamu hidup di dunia perbuatan baik apa yang sering kamu lakukan. Pasti nanyanya begitu. Itu aja Kak email dari aku, makasih udah berkenan membacakan. Sehat selalu Mas Gilang, God bless you. Begini, mungkin yang email kemarin emang kesannya kayak sombong dia. Jadi kemarin ada yang email Wan,
Dia bilang IPK dia jauh dari target, tapi IPK dia 3,8. Terus lulus Targetnya berapa ya anjing? terus lulus di bawah 4 tahun. Lulus di bawah 4 tahun. Dia cerita gitu, terus dia bilang dia susah nyari kerja atau nggak pede gitu nyari kerja. Ya Allah. Mungkin dirasanya Yang lucu adalah dia curhat kayak gitu sama orang yang kuliahnya kagak lulus. itu dia hebatnya gua. Itu hebatnya. Jadi ahli tidak perlu. Iya, ya mungkin dia terasa sombong. Cuma kalau lu bilang emang IPK di bawah mati, emang malaikat nanya IPK gini masalahnya. Kita semua yang orang-orang di muka bumi ini yang sudah mati, kita kan nggak tahu cerita dia kayak apa di dunia kematian, ya nggak? Kita nggak ada orang mati terus balik lagi ceritain, dia mati di kiamat gini loh ditanyainnya. Siapa tahu, ya siapa tahu aja. Ini kan gue juga belum pernah mati ya. Siapa tahu di akhirat ditanya loh IPK kita berapa, ya nggak? Siapa tahu ditanya IPK-nya berapa. Kita tidak boleh IPK nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Siapa tahu ditanya hartanya, ya nggak? Dibawa mati tapi nggak ditanyain di akhirat tapi ditanyain di tongkrongan. Iya bener. Tongkrongan lebih serem daripada akhirat. Astaga. Ih udah setengah jam tadi udah 40 menit, di total udah berapa nih? Terakhir deh nih, ini terakhir lumayan panjang nih. Jangan dibacain namanya, oke. Oke Niko, nggak akan gue bacain namanya. Nggak ada yang nama dia bukan Niko. Hai Mas Gilang Baskara, menikah. Terus aku harus apa? Hai Mas Gilang, sebenarnya aku pernah kirim email tapi sekarang aku kirim dengan anonim. Aku mau cerita boleh ya? Biar lega. Jadi semenjak 4 tahun ini aku kan punya teman-teman, sebut aja geng lah ya. Lumayan banyak, kita bersepuluh, cewek 4 dan cowok 6. Aku cewek BTW, kita umur 22 sampai 27. 4 orang dari kita udah nikah. 1 dari 4 cewek udah nikah bulan kemarin dan 2 cewek lainnya menuju ke arah sana. Rencana nikah tahun depan. Dan aku adalah satu yang terakhir yang belum sama sekali kepikiran ke arah sana pada awalnya. Umurku 24 tahun, aku pernah punya target nikah umur 26. Tapi gak tahu kenapa aku ngerasa belakangan ini sedih banget karena tinggal aku yang belum tahu akan nikah kapan. Terlebih belum lama ini aku putus dan mantan aku udah dapet yang baru, haha. Gak sedih-sedih amat sebenarnya, dan jodoh kan bukan kita yang ngatur. Bukan yang gak mau ya, emang belum dikasih kali sama Allah. Tapi males aja dengerin omongan orang yang dijadiin temen-temenku patokan aku nikah, kayak si A udah nikah lu kapan? Dan tiap nongkrong atau kondangan pasti aku sendiri, mereka semua bawa pasangan. Kadang suka mikir apa gua keluar aja dari lingkungan ini ya. Tapi yang salah kan bukan mereka, omongan di luar yang kadang bikin gerah. Jadi aku harus apa? Lagian suka bingung sama orang yang suka ikut campur hidup orang. Orang tuaku aja nggak nuntut aku cepet nikah. Kenapa mereka yang repot? Udah ya. Takut kepanjangan nanti Mas Gilang capek bacanya. Emang capek sih. Kayaknya gue juga udah sering ngomong kayak gini ya. Omongan orang tuh tidak perlu didengerin. Maksudnya, tidak semua omongan orang harus didengerin. Dengerin omongan yang menurut lu perlu-perlu aja. Kayak misalnya gini, orang tua lu nggak nyuruh lu cepet-cepet nikah, ya udah. Menurut lu lebih penting orang tua lu apa teman lu? Kalau lu menurut lu lebih penting orang tua lu, ya udah yang lu dengerin orang tua lu aja. Kalau orang tua lu nggak nuntut cepet-cepet nikah, ngapain lu repot orang-orang lain? Terus kalau misalkan teman-teman lu nyuruh lu nikah, terus apa, ya udah kan mereka cuma nyuruh doang, tenang aja udah, nggak ngaruh juga, nggak usah dijadiin beban ya. Mungkin gue nggak tahu rasanya ya karena lu cewek, gue kan cowok. Gue adik kakak gue dua-duanya udah nikah, gue di tengah-tengah belum nikah, tapi adik kakak gue juga cewek. Gue nggak tahu mungkin, tapi kalau lu bilang nih orang tua lu aja nggak nuntut, ya udah harusnya lu tenang aja. Omongan orang tuh, sekali lagi gue ingatkan, omongan orang tuh tidak harus semuanya didengar. Lu pilih-pilih aja yang menurut lu pantas untuk lu dengerin gitu. Kalau lu mau dengerin omongan orang terus, misalnya suatu hari lu jadi terkenal dan semua orang, ratusan netizen komen di Instagram lu, emang mau lu dengerin semua satu-satu? Kan enggak dong. Lu dengerin yang perlu-perlu aja, oke? Tenang aja, oke? Namanya yang tidak mau dikatakan, ya tenang-tenang aja. Jangan masukkan standar hidup orang lain ke standar hidup lu. Wah, lu punya jalan hidup sendiri. Kalau temen lu udah nikah umur segitu, ya udah bagus, doain biar mereka awet sampai tua. Lu tenang aja, nggak usah pusing-pusing. BTW aku suka banget denger suara Mas Gilang, nggak tahu kenapa. Gue aja nggak suka denger suara gue, lu mah.
Semangat terus bikin kontennya ya, podcast dan YouTube. Aku juga suka mainan dalam kurung Disney. Haha, nggak penting, maafin. Send from my iPhone tuh. Udah lu punya iPhone kok, tenang aja. Apa jangan send from my iPhone lu ketik sendiri ya? Udah. Ada sisa email beberapa lagi. Episode berikutnya aja gue bacain capek. Udah ya, Gilangnya mau kerja dulu ya, udah ya. Mau kerja dulu sama Wawan ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akan gue upload hari ini juga, walaupun sudah telat harusnya kemarin. Kalau ada email, selalu emailnya di podcastbiarlega@gmail.com. Gue yang deket ada acara apa ya? Nggak ada sih. Kayaknya hari Minggu ini tayang lagi yang Boring Bokir episode 3. Podcastnya kayaknya akan gue up hari Minggu depan ini, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah Wan. Deh. Apa sih kok dadah?